Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sobat Pangelmon TV, di depan kita ada sebuah runtuhan dari sebuah bangunan yang besar begitu. Bisa kita lihat tembok ataupun dinding dari bangunan ini sangat tebal sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini, ketebalannya itu kemungkinan besar nyampe sini ya. Nah, di sini masih ada struktur lagi. Nah, di sini masih ada struktur lagi. Ya, seperti itu. Dan memanjang. Nah, sampai sini cuman sudah ketutupan rimbun semak belukar ini ya. Di samping itu kita coba melebar untuk memperlihatkan kepada kalian semuanya. Nah, di sini ada bangunan lagi, ada runtuhan dari bangunan lagi. Nah, itu sampai ke sana. Nah, seperti ini. Runtuhan dari bangunan ini, menurut apa yang saya baca di beberapa media, ini adalah runtuhan dari sebuah benteng pada tahun 1913 ya. Ini dibangun di tahun 1913. Jadi ini peninggalan dari kolonial begitu. Nah, kalau dilihat dari sisi ketebalannya, dari sini bisa bayangkan ya. Nah, tebal sekali, hampir sekitar 1,5 meter ketebalan dari benteng ini. Jadi sangat kokoh ya. Jadi bangunan di zaman kolonial itu memang terkenal dengan kuat begitu dan kokoh. Yang pasti material ataupun racikan untuk pelekatnya benar-benar diistimewakan. Terus, nah di sini banyak sekali runtuhan-runtuhan batu-batu bata. Nah, ini runtuhan-runtuhan batu bata, dan di sebelah kanan saya terdapat tembok lagi yang sangat besar. Ini tingginya untuk saat ini sekitar 2 meter tingginya, dan kemungkinan pada waktu utuhnya dulu bangunan ini ada, ini pasti lebih besar dari ini. Nah, tampak di sini ada semacam cekungan yang kemungkinan ini bekas dari pilar ya. Nah, ini bekas dari pilar, cekungan begitu. Terus ada lubang, mungkin ini bekas hewan liar ya. Ini ada lubang di sini, ular ataupun landak ataupun apalah. Yang jelas ini mungkin sarang dari hewan liar. Dan ini memanjang dari utara ke selatan, memanjang. Nah, sampai sini. Memanjang. Dan kita coba lihat di sekitar sini ya. Kita coba lihat lagi. Nah, untuk di bawah ini masih banyak kami dapatkan bekas-bekas dari runtuhan dari bangunan ini ya. Ini di depan juga ada semacam kayak pilar begitu. Nah, semacam kayak pilar. Terus di bawah sini terdapat struktur juga. Nah, dan ini berdekatan sekali dengan bekas bangunan Belanda yang berada di ya kisaran berapa ya, 500 meter lah dari sini. Di situ ada pohon cemara itu. Nah, di bawah dari pohon cemara itu, terdapat beberapa bangunan Belanda ya, rumah bangunan Belanda yang di atasnya tertulis angka tahun 1913. Jadi kalau runtuhan dari bangunan ini berkaitan dengan rumah yang di sana, artinya tempat ini memang dibangun di tahun 1913, yang mana Indonesia pada waktu itu dijajah ya oleh Belanda, dan pastinya
Di tempat ini banyak historis yang memilukan. Para pejuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, mereka berjuang begitu, dan pastinya banyak cerita, banyak saksi bisu yang ada di sini. Nah, di sana terdapat bangunan yang sangat megah dengan ketinggian sekitar berapa ini? Mungkin 15 meter ada ya tingginya ya. Kita coba dekatin, kita coba menuju ke sebuah bangunan yang cukup besar ini. Kita coba mendekat. Nah, di situ ada Kang Sutris yang ikut mengeksplor juga tempat ini. Bisa dilihat channel dari Kang Sutris. Nah, ini adalah bangunan yang cukup megah ya kalau saya bandingkan dengan bangunan saat ini. Ini dibangun di tahun 1913. Bisa dibayangkan sudah mengalami ratusan tahun ya, 100 tahun lebih. Bangunan ini masih kokoh begitu, hanya di bagian-bagian luarnya saja yang lapuk atau keropos karena mungkin termakan zaman, karena ini tidak ada atap di atasnya, hujan lebat sehingga membuat bangunan-bangunan lapisan luarnya ini sedikit mengelupas begitu ya. Ini sangat megah, jadi ini mungkin semacam pintunya begitu, semacam pintunya khas sekali begitu pintunya ya, atau mungkin dulu ada lapisan seperti kayu, mungkin kusyen ya, seperti kusyen begitu, dan pola-pola dari di atas ya sangat-sangat istimewa. Mereka membuatnya sangat kokoh, bahan-bahan material ataupun apa campuran untuk pelekatnya sangat diistimewakan ya. Tapi meskipun bangunan ini sangat megah ataupun sangat kokoh sampai sekarang, kita tidak boleh lupa ya bahwa ini merupakan peninggalan dari Belanda. Bagaimana kita ketahui bahwa Belanda menjajah ya, menjajah Indonesia untuk ingin merebut Indonesia ini yang sangat kaya gemah limpah loh jinawi ya. Yang jelas di tempat ini pastinya terdapat pertumpahan darah dari para pejuang, para pahlawannya. Kita coba masuk. Ini kita naik sekitar 1 meter ini. Kita harus naik ya. Kita lihat keadaan di dalam ya, keadaan di dalam melingkar begitu, bangunannya melingkar. Nah, seperti ini keadaannya. Sudah banyak akar-akar pohon yang merambat dari atas, jadi sangat rapi sekali mereka membuat. Bata-batanya tidak begitu besar seperti ala zaman kerajaannya, tapi normal begitu seperti bata-bata sekarang. Namun mereka melekatkan dari bata satu ke bata lain ini cukup kuat begitu. Nah, ini seperti ini, jadi melingkar. Nah, kalau kita coba lihat di atas seperti ini, jadi melingkar. Nah, ini banyak akar-akar yang sudah pada turun ini ya. Di bawah sini untuk alasnya ya, mungkin ini dulu cukup rapi, ada semacam kayak cor mungkin, dan banyak sampah di sini, banyak sampah. Nah, kalau kita lihat pintunya ya dari sisi dalam seperti ini. Nah, dari sisi dalam seperti ini, sangat kokoh ya. Yang kami tegaskan lagi bahwa meskipun ini merupakan bangunan yang sangat megah, yang sangat kokoh kuat, tapi di sisi lain kita harus ketahui bahwa ini adalah peninggalan dari penjajah ya.
peninggalan dari penjajah, entah Belanda, entah Jepang, entah Inggris. Yang jelas ini peninggalan dari penjajah. Di tahun 1913 Indonesia masih belum merdeka, jauh 14 tahun untuk mengenang atau Sumpah Pemuda ya, tahun 1928. Ini dibangun 1913, berarti 14 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Ya, ini sisi luar bagian kiri. Nah, ini bagian kiri sisi luar. Kita saat ini explore di sore hari ya, habis asyar. Jadi lumayan tidak begitu terang begitu. Ini ada di tengah ada pola melingkar. Nah, ini ada pola melingkar di sisi tengahnya, dan sepertinya di sisi kanan juga sama ya, sama polanya seperti ini. Terus yang di sana seperti yang saya katakan di waktu opening, terdapat bangunan Belanda, rumah Belanda yang tertulis angka 1913. Nah, itu kelihatan dari sini, itu masih kokoh ya. Dari sini bisa kelihatan cukup besar bangunannya. Dan ini juga masuk ya, ini masuk dalam kawasan pabrik gula ya, bekas pabrik gula zaman Belanda. Mungkin daerah sana, mungkin pabrik gulanya yang dekat-dekat rumah itu. Oke, mungkin cukup di sini dulu untuk explore alam yang di Desa Perning ini, di Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Semoga bermanfaat. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.